Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk bertemu kembali di program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Sehat, semuanya sehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangatnya? Sangat semangat sekali hari ini ibu-ibu. Baik pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema hak dan kewajiban suami istri. Ini temanya yang lain udah mengalami Ustaz. Tinggal saya sendiri yang Curhat ini, curhat. Nah, satu curhat Ustaz. Yang kedua saya jadi kepo Ustaz nih. Hak-hak dan kewajiban suami istri itu seperti apa sih Ustaz? Nah, mohon Ustaz penjelasannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dan jamaah Mas Azhar yang konon masih jomblo katanya. Ada peluang, Mbak. Semoga kita semua selalu diberkahi, diridhai dan dikarunia sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pagi ini adalah obrolan yang sangat penting karena setiap kita pengen berumah tangga dan rumah tangga kita pengennya bahagia. Dan rumah tangga yang bahagia itu harus keterlibatan dua belah pihak antara suami dan istri. Seorang suami ada hak dan kewajibannya, seorang istri juga sama. Diringkas dalam Al-Quran, Al-Quran itu membahasakan hubungan suami istri itu seperti laksana pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu ibarat pakaian untuk para suami, dan suami itu ibarat pakaian untuk istri. Lah, pakaian itu seperti apa? Pertama, ini hak yang sama antara suami dan istri. Pakaian itu adalah sesuatu yang terdekat dengan kita. Mepet banget ya. Iya kan? Nempel di badan kita. Lah, seorang suami istri itu hendaknya ada ikatan kedekatan. Walaupun mungkin secara fisik berjauhan. Karena ada yang mungkin suaminya kerjanya berlayar, jauh entah di negeri mana, atau suaminya yang merantau entah di negeri mana. Walaupun jauh di mata tetapi gitu loh. Ini kadang ya Allah, ada suami yang dekat dengan istri itu nggak betah. Pengennya keluar aja, pulang kerja ganti baju langsung keluar lagi.
Pulang-pulang begitu ngelihat istri udah tidur baru pulang. Wah. Wes. Ini kira-kira model kayak begitu itu yang salah suaminya apa istrinya? Nah iya, kadang ya begitu. Suami istri tidak ada kedekatan. Kedekatan dalam arti bukan kok selalu kemana berduaan. Ya enggak. Ya mungkin fisiknya berjauhan tapi hatinya berdekatan. Kedua, fungsi pakaian itu adalah kebanggaan. Kita ketika memakai baju itu kan bangga dengan baju yang kita pakai. Begitupun seorang istri ya harus bangga dengan suaminya, suami ya harus bangga dengan istri. Walaupun mungkin itu suaminya wajahnya nggak seganteng Mas, atau nggak segagah Mas kameramen, tetapi kita harus bangga, kaulah Arjunaku. Ya begitu sama, seorang suami harus bangga dengan istrinya walaupun istrinya itu nggak secantik tapi kaulah bidadariku. Waduh, kebanggaan. Seorang suami harus bangga dengan istrinya, begitupun seorang istri harus bangga dengan suaminya, saling membanggakan. Fungsi pakaian yang ketiga, menutup aurat, ya kan? Itu fungsi pakaian yang terpenting sebetulnya. Apapun modelnya, yang terpenting adalah nutup aurat. Begitupun seorang suami dan seorang istri harus pandai menutup kekurangannya masing-masing. Jangan sampai aib suami diobral di majelis taklim. Berangkatnya ngaji malah nyampe ke tempat pengajian, aib laki diceritain. Bu, gimana kabar suaminya? Payah. Udah nggak kayak dulu. Aduh, sekarang aib suami. Begitupun seorang suami kadang nggak sungkan untuk menceritakan kekurangan istrinya. Payah ini gua masak air aja gosong. Kebangetan masak air aja gosong, ya Allah. Seharusnya lah seorang suami bisa menutup kekurangan dari seorang istri, begitupun sebaliknya. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kekurangan itu pasti ada. Sehebat-hebatnya orang, kekurangannya pasti ada. Sekurang-kurangnya orang, sebaliknya kelebihannya pasti ada. Sejahat-jahatnya orang, biar orang memvonis dia orang paling jahat, tapi satu sisi kebaikan tetap ada. Begitupun sebaliknya, sebaik-baiknya orang, sisi kejahatannya, sisi keburukannya ya tetap ada. Maka fungsi pakaian dalam Islam yang mengibaratkan suami istri harus pinter-pinter nutup aib dan kekurangan. Dosa besar seorang suami, seorang istri yang menceritakan urusan rumahnya, rumah tangganya, dalam tanda kutip aibnya ke orang lain. Kemudian yang selanjutnya, fungsi dari pakaian itu memberi rasa nyaman. Ketika kita pakai baju ini kan nyaman. Kalau nggak nyaman ya pengen cepet-cepet dilepas ini ya. Nyaman. Begitupun seorang suami, seorang istri harus nyaman dengan pasangan hidupnya. Tadi di awal saya katakan betapa banyak seorang suami kadang yang nggak betah di rumah karena memang yo istrinya kadang mulutnya lebih pedes daripada cabai. Cabai apa itu? Ya Allah. Di warung kopi itu baru datang ngomongnya udah halus, Pak, mau minum apa? Kopi apa susu? Halus ngomong. Lah iyalah di warung, dia coba di rumah. Laki kurang kerja, capek-capek, mak bikin kopi, kopah kopi, bikin diri. Allah, laki digituin, minggat langsung ke warung kopi. Lah kalau seorang suami, seorang istri sudah tidak ada kenyamanan dalam berumah tangga, wis alamat. Maka Mas Azhar yang masih jomblo dipelajari biar nyaman dalam berumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Masya Allah. Semoga yang Ustadz jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama yang sudah berkeluarga ya ibu-ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk.
Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih di program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah semangat sekali nih ibu-ibu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz, penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri. Dan di sesi kali ini adalah sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, monggo silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Nanti insya Allah Ustadz akan menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarma Pasaribu dari Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah seorang istri wajib taat mutlak kepada suami? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu yang bertanya? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang istri untuk menjaga kehormatan rumah tangga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, tadi ada 2 pertanyaan. Saya ulangi lagi. Yang pertama, apakah seorang istri wajib taat mutlak kepada suami? Yang kedua, apakah yang harus dilakukan seorang istri untuk menjaga kehormatan keluarga? Nah, seperti itu Ustadz pertanyaannya. Silahkan Ustadz dijawab. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pertanyaan yang pertama, apakah seorang istri wajib taat mutlak kepada suami? Tidak. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Bahwa seorang istri boleh tidak taat kepada suami ketika sang suami memerintahkan untuk maksiat. Misalnya suaminya pengen minum minuman yang bikin yang diminum miring nyemplungkot. Lah kok istrinya disuruh beliin, boleh seorang istri untuk tidak taat, tapi juga dengan cara yang baik. Misalnya suami penggila judi, lah kemudian istri disuruh nyari pinjaman buat masang, ilokan amat ya istrinya. Boleh untuk tidak taat kepada suami ketika suami memerintahkan untuk perbuatan yang maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk ketika untuk bermaksiat kepada sang khalik. Tetapi kalau perintahnya, permintaannya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka seorang istri wajib untuk taat. Misalnya, misal ini Bu, misal ya, ibu mau berangkat ngaji, kemudian suami bilang, mak bikinin kopi dulu dong. Kebetulan pas mau ngopi, kopi habis pak, beli ke depan. Begitu ke depan motor bocor bannya. Kira-kira ibu tetap jalan apa semua ngaji dialang-alangi? Males amat ya. Didahulukan suami. Bahkan ketika orang tua seorang istri misalnya, orang tua seorang istri, bapak atau ibunya dalam waktu yang bersamaan memerintahkan kepada istri, seorang perempuan, seorang anak perempuan atau yang berposisi dia sebagai istri, maka yang didahulukan adalah perintah suami. Karena ketika anak perempuan atau wanita sudah dinikahkan oleh orang tuanya, sudah angkah tuka, rencananya kapan? Wazawwajtuka. Nah, calonnya siapa? Terus sang suami qabiltu. Maka perpindahan pertanggungjawaban dan ketaatan dari seorang perempuan yang menjadi istri itu pindah total. Maka dalam riwayat yang sering kita dengar, ada seorang ayah yang sakit, kemudian diinformasikan kepada anak perempuannya yang sudah menjadi istri orang, disuruh
nengok, dia nggak nengok, sampai bapaknya tadi wafat, tetap itu anak perempuan nggak nengok. Kemudian para sahabat melihat kejadian itu ya kesel juga, karena lapor pada Rasulullah, ya Rasul, itu ada anak perempuan kok begitu amat, dikabarin bapaknya sakit nggak nengok, dikabarin ayahnya meninggal nggak datang takziah, itu gimana ya Rasul? Kemudian Rasulullah bertanya, sebabnya apa? Iya, ketika sang suami mau berangkat berpesan jangan tinggalkan rumah. Kemudian wanita tersebut tetap di rumah istiqomah menuruti perintah suami. Kata Rasulullah, bapak yang meninggal tadi dosanya otomatis diampuni oleh Allah karena punya anak perempuan yang solihahnya kayak begitu. Lah kalau sekarang gampang, udah ada handphone. Misalnya suami di luar kota, Pak, ini ada kabar ayah sakit, oh ya udah berangkat. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kehormatan dalam berumah tangga? Tentunya bukan hanya istri. Kalau ibu ya istri, ya suami ya iya. Ada kewajiban bersama untuk menjaga kehormatan rumah tangga kita. Kehormatan kita ini akan terjaga, ada kalanya terjaganya kehormatan itu di hadapan Allah, ada kalanya kehormatan itu di hadapan sesama kita umat manusia begini. Pengen terhormat di hadapan Allah, yang pertama kita saya sebagai seorang suami, calon istri, pengen mulia di hadapan Allah di momen-momen tertentu, usahakan sholat berjamaah suami istri. Momen-momen tertentu, syukur-syukur sholat malam bareng. Nah, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang beriman, seorang suami dan seorang istri di hadapan Allah adalah qiyamuhu bil-lail. Kemudian yang kedua, wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kehormatan kita di hadapan sesama kita ini menjaga diri, enggak mudah meminta-minta. Meminta halal, boleh, tapi kalau jadi kebiasaan bentar-bentar minta akan diciriin orang. Bininya siapa sih itu? Bininya no. Nah, ada bentar-bentar minta. Bukan nggak boleh, boleh meminta, halal itu. Halal, kalau nyolong jelas haram, tapi halal. Tetapi kalau itu jadi kebiasaan akan menurunkan kehormatan kita. Apalagi seorang istri, pinter-pinterlah menjaga kehormatan. Bahkan dalam Islam haram hukumnya seorang istri mempersilahkan tamu laki-laki yang bukan mahram. Bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang memakai baju ihram. Mahram itu orang lain. Haram bagi seorang perempuan yang menerima tamu yang bukan mahramnya. Jangan sampai jadi seorang istri ketika suaminya pergi malah nyanyi, "Bir sopir jangan jalan ke tengah, bir mampir lakiku nggak di rumah." Wah, hancur dah, habis citaan saya barusan nggak denger kok. Lagu Pantura itu. Jangan nyanyi, itu bahaya. Ini dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Kita menjaga akhlak kita itu sudah masuk menjaga kehormatan kita. Akhlak pada Allah maupun akhlak kepada sesama kita. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Baik pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, tetap di program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Siswanto. Ngopi yuk. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Siswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan jawaban dari Ustadz. Nah, untuk melengkapi tema kita pada hari ini, kita pengen dengarkan lagi kesimpulan dari tema yang sudah dibahas Ustadz. Ya, silahkan Ustadz. Tema tentang hak dan kewajiban suami istri. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dibahagiakan oleh Allah. Setiap kita yang membangun rumah tangga, berumah tangga, pasti pengen bahagia. Kalau dalam bahasa Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, ada rasa ketentraman. Seorang yang berumah tangga harapannya memperoleh ketentraman dalam rumah tangganya. Mawaddah, saling mencintai. Warahmah, dan saling menyayangi. Kemudian juga
Dalam setiap orang menjalani berumah tangga pasti nggak lepas dari yang namanya masalah, pasti ada. Doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadiri acara akad nikah. Nanti kalau di akad nikah kita hadir Bu ya, kita doakan bareng-bareng. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua nganten saat lagi seneng. Allah memberikan berkah saat lagi seneng. Wa baraka alaika, dan memberi berkah saat lagi ada masalah, saat lagi susah. Lah orang berumah tangga kan problemnya ya dua itu. Kalau nggak suka duka, kalau nggak susah ya seneng. Nah, Allah semoga memberikan berkah saat lagi suka, juga berkah saat lagi duka. Saat lagi seneng ya berkah, saat lagi susah ya berkah. Lah berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair ala khair. Bertambahnya nilai kebaikan dari sebuah kebaikan. Harapan kita yang menjalani rumah tangga ini dari hari-hari terus melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau kemarin-kemarin ada kekurangan, wajar, namanya manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tepatnya salah dan lupa. Tapi kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari kealpaan kita untuk terus membangun perbaikan. Karena rumah tangga yang berkah itulah yang akan terus membawa kita kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi juga sampai nanti di akhirat. Konon dalam catatan kitab-kitab klasik, bidadari tercantik di akhirat itu adalah istri di dunia. Walaupun mungkin di dunianya kayak begini nih. Ya kayak begini, memang begini tuh saya bilang nggak cantik kan enggak, tuh kayak begini. Ya kayak begini ini, tapi di akhirat bidadari yang lain lewat. Harapan kita bersama bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi ya tadi permasalahan tetap ada, tapi jangan sampai permasalahan-permasalahan itu yang membuat rumah tangga kita ini menjadi berantakan. Walaupun misalnya terjadi perpisahan itu pun diperbolehkan dalam Islam, tapi itu adalah alternatif terakhir. Ketika sudah tidak ada cara lain, ya sudah, daripada dilanjutkan tapi malah justru menambah dosa, diperbolehkan. Tetapi dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal tapi dibenci oleh Allah itu termasuk adalah cerai. Semua kita nggak pengen yang namanya cerai. Maka dari itu seorang istri jangan mancing-mancing suami untuk mengucapkan cerai. Lah seorang suami yo jangan mudah ngobrol kata cerai. Seorang yang membangun rumah tangga ketika ingin rumah tangganya terus berlanjut bahagia, jangan sampai mengucapkan kata ini. Kata ini pokoknya orang berumah tangga buang jauh-jauh. Ini kadang ketika berantem seorang istri langsung dengan mudahnya, kalau gitu ceraiin gua. Di luaran masih banyak. Yang kata laki siapa takut? Di jalanan seabrek-abrek. Udah alamat bubar kalau begini caranya. Kata ini dibuang jauh-jauh. Karena terkadang seorang istri yang mancing kemudian suami terpancing walaupun dengan satu kata tetapi itu menunjukkan ke arah sana, bubar rumah tangga. Dan sering terjadi perzinahan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh suami istri dalam tanda kutip. Karena ketika terjadi pertengkaran suami mengucapkan cerai, ia belum belum rujuk, kemudian malamnya kok kiku-kiku. Maka itu hukumnya zina. Itu hati-hati. Banyak terjadi kasus seperti ini yang ia tidak tahu hukum pernikahan, sering mengucapkan kata itu, kemudian malamnya ia kok belum ada rujuk sama sekali, kok dia melakukan hubungan badan, maka bisa dihukumi zina. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat diterapkan dan diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin.
Tibalah kita di penghujung acara. Jangan lupa pemirsa, saksikan terus program Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu, setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Sebagai penutup, kita akan doa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Saya Azhar dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu